Oke semuanya, jadi di kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah gerinda Makita dengan kode 9553B. Jadi gerinda ini, dari salah satu gerinda ini ada yang ketika dinyalakan itu suaranya agak kasar, dan setelah menyala itu cepat panas. Terus apakah kerusakannya dan bagaimana cara memperbaikinya? Oke, kita langsung menuju ke gerindanya dan kita amati seperti apa sih bunyinya kalau gerinda seperti ini mengalami trouble, putarannya gimana, dan terutama apa sih penyebabnya, kenapa kok gerinda seperti ini bisa cepat panas, dan apa perlu penggantian part yang akan dilakukan untuk mengganti agar gerinda ini normal kembali ya. Setelah Anda yang mendengarkan suara seperti ini, mungkin ini bunyinya agak kasar walaupun laker dan gear-gearnya normal semuanya. Dan apa penyebabnya? Yang pertama yang harus diketahui, di sini gerinda ini kebanyakan terpakai terlalu lama. Ibaratkan dipakai terlalu lama hingga berjam-jam, mungkin nggak mati-mati, jadi menyala gitu saja terus. Terus apa sih yang sering terjadi apabila gerinda ini dipaksa terus-menerus bekerja terus-menerus berjam-jam? Oke, dan apabila Anda melihat suara tadi, itu adalah tanda kalau armatur atau angker tuh timbul percikan yang besar. Alhasil dia cepat panas walaupun bekerja 15 menit, 10 menit aja lah, itu cepat panas karena ampernya tinggi. Lah, terus kalau seperti itu, komponen yang sering kena adalah angkernya. Angkernya udah rusak dan ada tahap-tahap penggantiannya. Yang pertama, Anda bisa beli baru. Yang kedua, Anda bisa menggulung ulang. Tapi langkah lebih cepat dan lebih baik kita beli angker yang baru. Kalau bisa yang ori ya mending yang ori, itu lebih aman dan lebih awet. Jadi tadi udah tak jawab kerusakannya, awal kerusakan, penyebab kerusakan apa, dan bagian yang rusak itu apa. Dan kali ini kita akan membongkar pada bagian angkernya atau armaturnya. Seperti apa sih ciri-ciri atau kerusakan pada armatur atau angker yang terjadi pada gerinda dengan merek Makita seperti ini? Kali ini kita buka dulu. Mungkin bagi Anda yang masih ragu atau belum pernah membuka, bisa menonton video ini. Cara membukanya gimana, cara melepasnya gimana, di sini akan saya tunjukkan cara-caranya. Bagi Anda yang mungkin mau lepas tapi ragu-ragu apa benar ini angkernya yang rusak, terus tipe-tipenya gimana, apakah compatible dengan angker-angker gerinda yang lainnya atau gimana ya. Dan oke, seperti ini adalah ciri-ciri angker yang udah rusak ya. Jadi seperti ini, ada yang gosong-gosong gitu bagian apa tuh kuningannya, seperti itu tanda-tanda. Nah seperti ini udah rusak. Diketahui udah rusak karena gerinda cepat panas dan timbul percikan yang besar pada armatur itu ya. Dan seperti ini langkah-langkahnya. Kemudian untuk melepas angker ini ada kayak apa itu, bearing ya, bearing yang ada di samping gill itu kita lepas dulu. Cara melepasnya juga cukup lumayan mudah. Kita memakai kunci ukuran 10, kunci ring ukuran 10, dan kita lepas. Apabila Anda yang tidak memiliki atau mempunyai
kunci ring 10, Anda bisa menggunakan kunci yang lainnya agar intinya kita lepas ininya baut dengan ukuran 10. Dan cara membuka impellernya atau cara membuka bearingnya, kita pukul-pukul dari samping seperti ini. Tapi cara ini tidak saya rekomendasikan karena yang lebih baik kita menggunakan tracker ya. Namun di sini tracker saya baru dipinjam teman, belum balik-balik, jadi terpaksa tak pukul-pukul kayak gini sampai keluar pada bagian bearingnya seperti itu ya. Dan langkah selanjutnya akan kita ganti armatur yang baru. Oke, kita ganti armatur yang baru atau angker yang baru. Lebih bagusnya sih kita menggunakan angker yang sesuai tipenya dengan gerinda Makita dengan tipe 9553B. Kalau bisa yang ori, kalau bisa ya, karena harga angker gerinda yang ori itu cukup lumayan mahal ya, sekitar 350.000. Itu udah dapat gerinda yang ecek-ecek. Iya, udah dapat gerinda yang ecek-ecek, asal muter gitu lah, gerindanya udah dapat harga segitu. Tapi memang harganya segitu kalau angker gerinda yang ori ya, original seperti ini, angker gerinda yang akan kita ganti nanti. Dan di sini juga ada kode bearingnya. Ini entah ukurannya berapa. Ini ukurannya 6 berapa ini ya? Bentar, 629 kalau nggak salah ya. Iya, 629. Ini mirip-mirip dengan bearing pompa air Panasonic ya. Ini mirip bearing pompa air Panasonic. Dan ini angkernya yang akan kita ganti dan kita belikan di toko online. Dan juga kita akan beli karbon brush yang original juga. Paham lah ya? Kita beli angker yang original dan juga kita akan beli karbon brush yang original juga. Dan untuk ini jangan lupa cara pemasangannya kembali, jangan kebalik ya, nanti muternya juga kebalik, repot nanti ya. Oke, kali ini kita pesan dulu angkernya dan langsung akan kita pasang ke gerindanya. Tapi terlebih dahulu kita rapikan lagi agar baut-bautnya tidak hilang ya. Dan setelah 2 hari berlalu, kita dapat juga paketan dari hasil pembelian tentang angker gerinda Makita dengan tipe 9553B. Ini tak beli di toko online ya. Ini per satu bijinya untuk angkernya harganya sekitar 350. Dan juga saya beli karbon brush yang ori itu sekitar 50.000 per satu paket ya. Jadi satu paket isinya 2, kanan dan kiri. Dan seperti ini contohnya angker gerinda Makita yang ori punya. Ini ori. Jadi kenapa saya beli ori? Karena akan lebih awet ketimbang kita beli yang KW-KW-an. Tapi juga tergantung konsumen juga, mintanya yang ori atau yang biasa. Saya sih ngikut konsumen aja sih. Kalau mau tak saranin yang awet ya pakai yang ori. Tapi kalau seadanya dana ya saya pakai yang KW seperti itu. Dan seperti ini adalah contoh karbon brush yang ori. Jadi karbon brush yang ori itu kayak ada proteknya itu loh. Jadi sebelum karbon brush habis, itu gerinda nggak akan bisa menyala. Karena apa? Karena kayak ada pembatasnya. Ketika dia udah nyampe sumbu tertentu, dia otomatis akan memutus tegangan yang masuk sehingga gerinda tidak dapat dinyalakan. Itu yang karbon brush ori.
Dan ciri-cirinya seperti ini. Di sini ada kayak kuningan yang berwarna kuning sini ya, itu ada kuningannya. Itu adalah karbon brush yang original. Jadi harap Anda perhatikan baik-baik. Pentingnya kita memakai karbon brush yang ori adalah guna membatasi agar gerinda atau agar karbon brush itu nggak habis sampai ke akar-akarnya seperti itu. Jadi lebih aman, safety-nya dapat kalau kita pakai karbon brush yang original punya. Oke, dan kali ini kita akan langsung aja mengganti atau melepas atau memasang angker gerinda yang baru. Kita lepas dulu dan akan kita pasang, dan nanti akan kita lihat, akan kita dengarkan suaranya gimana sih. Suaranya masih sama nggak seperti yang suara tadi ketika awal kita coba sebelum kita ganti angkernya. Jangan-jangan ini bukan angkernya yang rusak, melainkan statornya yang rusak, bukan rotornya. Jadi kan bisa kita simpulkan, oh kalau angkernya rusak tuh ciri-cirinya seperti ini, terus penyebabnya seperti ini. Jadi agar tidak terjadi kerusakan yang sama, maka di kesempatan yang awal tadi tak sampaikan, karena untuk penggunaannya terlalu lama menyebabkan angker panas sehingga timbul percikan yang besar dan menyebabkan angker panas dan rusak. Dan langkah pengerjaannya, yang pertama udah tak sebutin dua tadi ya. Yang pertama ganti baru, yang kedua nyebul ulang. Tapi kalau kita nyebul ulang itu waktunya cukup lumayan lama kalau saya sendiri ya. Tapi terserah Anda juga. Kalau disebulin juga nggak apa-apa, karena orinya juga harganya 350.000, lumayan bukan? Sedangkan untuk pemakaian kawat itu nggak sampai 150 ya, karena kecil-kecil dan cukup ringan kawat yang digunakan pada angker gerinda seperti ini. Oke, dan kita pasang, kemudian akan kita coba seperti apa hasilnya, seperti apa suaranya, apakah masih sama seperti yang tadi ataukah sudah rubah suaranya. Oke, seperti itu ya.
semuanya oke, lalu akan kita coba kita nyalakan apakah masih sama seperti tadi atau tidak ya.